pertanyaannya nih. Ini ada banyak banget pertanyaan yang datang ke aku gitu kan ya. Sebenarnya in your view, kenapa sih LPDP memilih kamu gitu kan? Jujur sebenarnya alasan aslinya nggak tahu karena nggak nanya feedback ke LPDP waktu itu kenapa dapat. Tapi ini aku menerka-nerka aja ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dilihat di website LPDP, sebenarnya visinya LPDP itu adalah untuk memprepare future leaders dan professionals untuk memajukan Indonesia. Itu garis besarnya, gitu kan. Jadi keywordnya adalah preparing future leaders untuk memajukan Indonesia gitu. Kalau dilihat-lihat, ini sedikit intermezzo ya. Kita lihat deh, kita berkaca. Jadi LPDP kan nggak ngejelasin di website, tapi aku research sendiri, aku melihat bahwa Indonesia tuh mengimpor banyak banget human resources gitu ya. Banyak banget talenta-talenta dari luar negeri diimpor ke Indonesia untuk menjadi manajer, jadi leaders di institusi ya. Kalau aku konteksnya, aku dulu kerja di technology company, kita banyak banget mengimpor tenaga dari luar ya. Jadi managerial level, leaders level, CEO level lah intinya. Banyak lah dari luar negeri gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat nih, orang Indonesia diimpor sama negara tuh untuk pekerjaan yang pekerja kasar gitu, bukan pekerja yang leadersnya gitu ya. Mungkin adalah satu dua orang yang Indonesia yang diimpor untuk bekerja di luar sebagai leaders, tapi mostly yang diimpor adalah, kalau kita lihat dari data ya, mostly adalah pekerja kerah biru gitu. Nah, ini kan sebenarnya menyedihkan ya. Kita sebenarnya ada banyak banget human resource di Indonesia, tapi yang diimpor malah yang blue collars-nya gitu. Nah, makanya sedih juga nih ketika ngeliat di Indonesia sebenarnya banyak lapangan pekerjaan, tapi yang pekerjaan yang tinggi-tingginya, level yang menggunakan otak nih sebenarnya yang banyak tuh diimpor dari negara luar gitu. Nah, berarti kan sebenarnya kita nih, warga negara Indonesia, kalau kita punya talenta yang sama, punya kemapanan yang sama dengan orang-orang di luar sana gitu ya, kita bisa jadi leaders di negara kita sendiri gitu. Nggak mesti impor dari negara lain gitu. Ini sebenarnya yang diinginkan LPDP kalau dari pandanganku ya, supaya ke depannya ketika Indonesia ke depannya, sekarang dan ke depannya, Indonesia tuh mulai bisa ngelit negaranya sendiri gitu. Tanpa campur tangan foreigners gitu ya. Mungkin beberapa boleh lah, tapi untuk posisi-posisi penting mungkin bisa nih orang Indonesia sendiri yang nge-lead gitu. Itu sebenarnya yang aku tangkap ya. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih LPDP memilih kamu gitu. Ini lagi-lagi aku nggak baca buku Ikigai. Buku Ikigai ini aku nggak baca. Tapi aku tahu mungkin teman-teman di sini udah pada sering dengar ya tentang Ikigai. Aku belum baca buku ini, aku juga baru lately liatin frameworknya, tapi aku nggak sadar nih bahwa ternyata di tahun 2020 saat aku bertapa dan mencari tahu identitasku apa, aku nggak sengaja aku menemukan ikigaiku gitu. Jadi kalau di sini aku bisa jelasin sedikit bahwa ikigai itu sebenarnya adalah mungkin ada, correct me if I'm wrong ya, aku nggak baca bukunya, tapi kalau aku bisa nangkap ikigai itu sebenarnya kayak apa yang kayak identitas aku yang bisa menjadi sebuah profesi, yang bisa menjadi yang I really like about, dan dibutuhkan oleh oleh dunia gitu, oleh orang-orang di sekitar kita gitu, dan emang dibayar gitu. Jadi itu tuh kayak apa ya, irisan antara your passion, your mission, your profession, and your vocation gitu. Dan aku nggak sengaja nih bahwa di tahun 2020 aku menemukan my ikigai gitu. Dan secara nggak sadar, aku tuh selama 5 tahun terakhir, I did my ikigai, I do my ikigai di tahun 2020 itu, dan aku tahu bahwa I will do my ikigai forever gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya, what is your vision gitu? Dari part yang will gitu. Setelah menemukan ikigainya, what is your vision gitu? Kira-kira apa sih langkah-langkah realistis yang bisa aku lakukan untuk mencapai visi itu gitu? Sebenarnya kan itu kan yang harus diketahui gitu ya. Gitu. Ini mungkin aku bisa share yang aku share ke LPDP ya. Jadi aku udah ganti nggak outcome based lagi, aku gantinya jadi identity based. Aku bilang jadi shaping dulu identity-nya apa, terus prosesnya gimana, dan outcome-nya apa. Ini identitas yang aku bangun ya, aku ceritakan ke LPDP adalah aku adalah marketing consultant untuk bisnis lokal di Indonesia gitu. That's me. That's the identity that I shape itu. I am a marketing consultant for local business in Indonesia. Mungkin realitanya
belum sepenuhnya kayak gitu. Karena apa? Karena I am a marketing researcher buat Gojek at the time gitu. Tapi secara identitas, aku tuh sebenarnya marketing consultant buat UMKM. Kenapa? Karena I do volunteering loh untuk mengembangkan UMKM. Aku membantu teman-temanku yang punya bisnis untuk majukan bisnisnya loh dengan let's say freelance gitu ya. Nah, dengan mengetahui identitas ini, yang I'm a marketing consultant for local business in Indonesia, ini benar-benar membantuku banget untuk berproses gitu, mendapatkan yang aku mau gitu. Dengan aku tahu identitasku bahwa aku adalah marketing consultant untuk bisnis lokal di Indonesia, aku jadi mendengarkan podcast-podcast yang relevan. Aku ingat banget semua podcast Sandiaga Uno kayak aku dengerin deh. Kenapa? Karena dia dulu menteri yang relevan kan untuk industri ini gitu kan ya. Terus aku benar-benar diskus sama orang-orang yang relevan di industri gitu. Misalkan ke teman-temanku di perusahaan teknologi, ke teman-temanku yang marketing consultant juga gitu kan. Atau nggak teman-teman dari bidang-bidang lain yang bisa ngomongin marketing sama aku gitu. Aku juga membaca artikel-artikel dan buku-buku yang lebih relevan lagi gitu ya untuk benar-benar mendapatkan apa yang aku mau gitu ya. Dan aku keep on acquiring relevant experience gitu. At that moment di tahun 2020 aku tuh belum kerja di Gojek gitu. Aku masih freelance aja karena pilihanku at the time aku resign dari perusahaanku yang sebelumnya untuk fokus ngajar S2 gitu. Nah, ketika aku berproses seperti ini ya, aku juga waktu volunteering jadi marketing mentor, ketika aku berproses, aku mau jadi marketing consultant buat bisnis lokal di Indonesia gitu. Nggak sadar, banyak opportunity yang tertarik sama diriku gitu. Contohnya, tadi kan aku bilang kan, untuk dapetin apa yang kita mau, itu bisa dengan berbagai hal. Bisa S2, bisa bekerja, bisa volunteering, bisa yang lain-lain. At that time, aku tuh sebenarnya pengennya nge-attract S2 dengan beasiswa gitu. Tapi at that moment, aku malah nge-attract banyak-banyak project freelance buat UMKM gitu. Yang tujuannya benar-benar untuk buatin marketing strategi buat UMKM gitu. Itu yang aku nggak sadar gitu. Padahal aku nggak ngelakuin marketing yang gimana gitu. Yang kedua, aku malah nge-attract Gojek at that time untuk bekerja sebagai marketing researcher yang fokusnya adalah UMKM gitu. Untuk Gojek memarketingkan ke UMKM gitu. Jadi intinya at that time kayak walaupun yang aku inginkan sebenarnya S2 dengan beasiswa, tapi aku malah attracting hal-hal yang lain. Company dulu di Gojek, ini Andre bisa nge-witness di bawah, at that time memang pekerjaanku adalah sebagai marketing researcher untuk UMKM gitu. Jadi benar-benar apa ya, ibaratnya sebenarnya bekerja di Gojek dengan role ini tuh adalah hal yang aku harapkan terjadi setelah aku dapetin beasiswa dengan S2 gitu. Tapi malah dengan aku merubah identitasku sendiri dari awal nih, dengan aku fokus dan mendapatkan identitas ini, malah jadinya pekerjaan yang harusnya aku dapatkan setelah aku S2 malah aku dapatkan sebelum aku S2 gitu. Jadi it's magic ya, if you know what's your identity dan kamu berproses ke arah sana gitu ya, bakal banyak banget hal-hal baik yang datang ke kamu yang kamu nggak duga-duga gitu. Dan bonusnya adalah at the time aku dapat, setelah aku nerima offer dari Gojek, aku dapat scholarship LPDP gitu dengan jurusan yang aku mau juga ya, karena aku udah tahu identitasku apa gitu. Jurusanku, aku dapat International Strategic Marketing, itu jurusan yang aku mau, di kampus yang aku mau, di negara yang aku mau, benar-benar ideal banget lah situasinya saat itu gitu. Jadi TLDR-nya intinya defining your identity, bertapa dan mengetahui kira-kira identitas apa ya yang perlu yang mau aku shape gitu ya. Itu penting banget gitu. Jadi please focus on your identity first, karena aku yakin banget ketika kamu udah tahu bener-bener fitrahnya kamu di dunia itu buat apa, identitas kamu apa, ujung-ujungnya kamu akan dapetin bener-bener yang kamu bener-bener mau gitu. Bukan hanya sekedar dapat S2 gitu. Karena kalau misalkan dulu ya outcomes-nya hanya buat dapetin beasiswanya gitu ya, mungkin aku nggak akan bahagia sekarang, karena aku ingat banget dulu dengan proses yang sebaliknya, yang outcomes, proses identity, aku pernah ngambil bidangnya education waktu itu. Padahal aku tahu aku nggak pengen banget ngambil education gitu. Aku lebih marketing, tapi aku mikir daripada nggak dapat S2 ya udahlah aku ambil education aja. Dan terbukti kan aku nggak dapat beasiswanya gitu karena aku nggak jujur sama diriku sendiri. Dan even though I got it gitu kan, yang nggak dapetin si education ini, mungkin aku akan bahagia karena it's not my identity gitu. I'm just choosing that because I know that my friends
mungkin dapetin dengan education gitu. Mungkin itu waktu itu bidang prioritas gitu. Nah ini langkah selanjutnya, saranku, it's better untuk define dulu identitas kamu apa, what kind of person do you want to be sih sebenarnya, apa yang kamu mau lakukan hidup ini gitu ya, dan visi kamu tuh apa gitu, dan prove it with small wins gitu, kayak volunteering di area itu, dengerin podcast yang relevan di bidang kamu, ngobrol sama orang-orang yang cocok di bidang itu juga gitu ya. Pokoknya make yourself closer to your vision gitu, dengan cara apapun. Dengerin podcast. Aku ingat banget di momen itu aku benar-benar tiap hari dengan podcast minimal 1 sambil olahraga. Aku ingat banget kayak gitu. Terus yang kedua, benchmark deh. Ini yang aku lakukan juga. Kira-kira siapa ya orang yang bisa dapat the outcome that I want gitu. Misalkan contoh ya. Ini sebenarnya kayak contoh nih. Aku dulu suka banget sama Bu Sri Mulyani gitu, atau Mbak Najwa Shihab gitu ya. Walaupun dia bukan marketing consultant, tapi I know one day I wanna be a woman leader gitu. Ya terus kita banyak banget kan podcast tentang mereka. Ya aku dengerin aja kayak kira-kira mereka tuh on a day-to-day basis, mereka tuh ngapain ya sampai mereka bisa jadi orang yang kayak sekarang gitu. Ternyata banyak banget habit-habit positif yang mereka lakukan gitu. Seperti contohnya, misalkan Bu Sri Mulyani, dia suka yoga gitu, atau dia suka baca buku gitu misalkan. Habitnya mereka apa? Sooner or later kita akan berproses menjadi lebih baik dan akan jadi kayak mereka juga gitu eventually gitu.